Nah, kita naik terus. Di sebelah kanan ini ada tembok pelindung. Dan di sinilah puncak hutan Tunggangan. Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam video kali ini. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat, bahagia, selalu penuh berkah melimpah dari Tuhan. Nah, saat ini saya berada di Jatisrono, sebuah kota kecamatan di sebelah timur Wonogiri. Akan menuju ke arah Tirtomoyo melalui hutan Tunggangan yang terletak di pegunungan yang ada di antara Jatisrono dengan Tirtomoyo. Saat ini mendung begitu tebal. Saya berharap tidak akan hujan turun. Bagi saya, jalur ini sangat menarik dan juga menyenangkan. Kenapa begitu? Karena jalur ini sebenarnya memang jalur terdekat antara Jatisrono dengan Tirtomoyo, yang jika diteruskan, kalau dari Tirtomoyo nanti bisa ke arah Baturetno, Pacitan, atau juga kembali lagi ke arah Wonogiri. Nah, menarik karena jalur ini rupanya sering membuat mobil besar itu mengalami masalah ketika hendak mendekati hutan Tunggangan. Kenapa begitu? Karena di sana itu sangat berat tanjakannya, lalu juga lebar jalan itu tidak seperti jalan raya antara Jatisrono dengan Wonogiri. Jadi yang bisa melalui tempat ini adalah kendaraan-kendaraan kecil. Biasanya dalam keadaan sehari-hari mobil truk 6 roda itu juga bisa melewati tempat ini, jalan ini, tetapi muatan dalam keadaan sedikit, mungkin hanya maksimal 1/4 dari yang bisa biasa dibawa. Nah, kalau kita lihat di depan ini, jalan ini tampak begitu lebar dan begitu halus, menyenangkan. Ada kasus misalnya dari arah Wonogiri, kendaraan sudah terlanjur melewati kota Ngadirojo. Nah, jika kendaraan ini akan menuju ke Baturetno, biasanya orang itu kalau sudah lebih dari separuh dari Ngadirojo ke arah timur, itu kan
mau kembali lagi rasanya ya males lah. Nah, lebih-lebih jika sudah sampai di Jatisrono, maka ada kecenderungan orang itu akan melihat Google Map dan Mbah Google akan memberikan rekomendasi jalan ini. Karena memang yang terdekat dari Jatisrono sampai ke arah Tirtomoyo atau Mbah Turutno itu melewati jalan ini. Nah, celakanya jika yang akan melintas di jalan ini adalah bis besar atau bis medium, pasti akan mengalami kesulitan jika melewati Alas Tunggangan atau Gunung Tunggangan. Karena memang jalannya itu sempit dan tanjakannya itu begitu terjal, sehingga bus atau truk besar itu pasti tidak bisa bermanuver, pasti tidak bisa membelok. Dan biasanya dari beberapa kejadian bis besar atau bis medium itu akan kembali lagi. Nah, celakanya tempat berputar jika sudah berada di sebelah utara Alas Tunggangan itu mau berputar itu juga tidak bisa, jadi harus berjalan mundur, maka akan sangat merepotkan. Nah, ini jalanan tampak sepi. Oh, ada topi jatuh. Jika terpaksa misalnya bis itu atau kendaraan besar sudah sampai ke tempat ini, lalu sadar bahwa jalan mungkin tidak memungkinkan karena sempit, maka kita bisa balik arah. Nah, ini ada pertigaan Kecamatan Jatiroto, di sebelah kiri ini ada pasar terminal. Nah, maka di tempat ini kita bisa balik arah lagi menuju ke arah Jatisrono. Lalu kalau tujuan Mbah Turutno nanti ke kiri, belok terus melalui jalan besar, lalu sampai di pertigaan Ngadirojo, belok ke kiri. Nah, memang pasti rugi karena sudah keluar bahan bakar kalau dari arah Ngadirojo lalu sampai sini dan terpaksa harus kembali ke sana. Namun untuk kendaraan besar, tindakan ini akan lebih menguntungkan daripada jika kita memaksakan melalui jalur ini. Nah, untuk kendaraan-kendaraan yang mobil kecil bisa ikut melalui jalan ini untuk menuju ke arah Tirtomoyo. Misalnya ada kendaraan kecil dari arah Ponorogo, Purwantoro mau ke Mbah Turutno, bisa melalui jalan seperti ini. Namun mobil harus dalam keadaan yang sehat, harus dipastikan mesin prima, lalu rem juga prima.
Kalau tidak, saya kira akan merepotkan, akan bisa mencelakakan diri sendiri. Memang untuk misalnya motor lalu kendaraan kecil melalui jalan ini akan menghemat waktu dan tentu saja akan disuguhi pemandangan yang indah. Di kiri kanan jalan itu ada sawah, ada juga hutan-hutan kecil yang membuat mata itu menjadi nyaman. Nah, kita berpapasan dengan LPG itu. Saya kira LPG itu mengantar ke beberapa agen yang ada di beberapa tempat pangkalan di daerah ini. Nah, saat ini kita sudah berada di depan SD, saya kira ini SD Ngelo. Hampir mendekati ke arah Alas Tunggangan. Tadi kalau kita perhatikan ketika masih ada di Jatisrono, di arah depan itu kelihatan perbukitan. Nah, kira-kira kita sekarang sudah mendekati bukit yang tampak dari Jatisrono tadi. Nah, kita semakin dekat. Lalu di tempat ini rasanya jalan juga menjadi semakin sempit. Dan di tempat ini rasanya sudah naik ini. Saya pakai motor Grand untuk naik sampai ke sini. Biasanya saya harus menggunakan gigi 2, gigi 3 itu berat. Di titik tertentu menggunakan gigi 1. Mungkin ya karena motor saya kan sudah umur ya. Motor ini dulu saya beli di tempat rongsokan, lalu saya perbaiki dan sekarang menjadi teman untuk jalan-jalan. Nah, ini di kiri kanan ini ada hutan jati. Sekarang jalan sudah mulai naik dan pastilah jika mobil besar sampai ke tempat ini akan terperangah karena tanjakan cukup tinggi dan jalan cukup sempit. Nah, ini kebetulan ada mobil truk yang terpaksa tidak bisa naik karena terperosok. Jadi ketika lewat di tempat ini ada mobil dari atas dan yang dari atas itu tidak mau mengalah ya, sehingga truk terpaksa menghindar sehingga ban roda belakang itu tergelincir karena memang sempit. Nah, bayangkan, nah ini ada truk, ini pasti muatannya juga tidak ada, itu kosong. Bayangkan kalau ada truk berpapasan di tempat ini, pastilah salah satu harus mencari ruang yang agak lebar. Padahal ruang yang agak lebar itu kan ya tidak mudah mencari di tempat ini. Nah, ini kita naik, ini sudah naik. Di sebelah sisi kanan itu ada semacam tembok. Itu tembok untuk pelindung supaya jika ada apa-apa tertahan oleh tembok yang ada. Nah, di sebelah kiri juga ada tembok.
Nah, kita naik terus. Di sebelah kanan ini ada tembok pelindung. Dan di sinilah puncak hutan Tunggangan. Nah, saya berhenti sebentar. Seperti inilah keadaan hutan Tunggangan. Sepi, dan tempat ini sangat sepi. Lebih-lebih jika melintas di tempat ini malam ya, tempat ini sepi. Ini dalam keadaan habis hujan. Nah, di tempat ini biasanya orang beristirahat di sebelah kanan jalan itu untuk minum atau mungkin makan mie. Sekaligus juga kalau mesin panas bisa ngedem mesin ya. Nah, dari titik ini kita sudah mulai turun, dan turunannya juga sangat tajam, berkelok. Kalau naik dari arah Jatisrono itu menurut saya itu tanjakannya itu tinggi, lalu berat karena kelokannya tidak banyak, tidak jauh, dekat-dekat, sehingga memang tenaga mesin diperlukan ekstra untuk naik dari arah utara. Kalau dari arah Tirtomoyo mesin masih mendingan karena belokannya itu menurut saya agak jauh, meskipun tajam ya, kan ada yang belokan setengah lingkaran lebih. Nah, ini kita turun dan ini belokan ini cukup tajam. Hanya ketika sudah membelok itu lalu sedikit agak landai, lalu belok lagi naik tajam seperti itu. Jadi mesin ada kesempatan untuk bernapas. Nah, tadi saya katakan kenapa rem harus bagus, karena memang ini turunan ini cukup tajam. Di depan itu ada tembok pengaman, andaikan ada masalah dengan kendaraan yang dinaiki. Nah, itu di kiri itu ada penunjuk arah, hampir satu lingkaran penuh belokannya. Nah, ini di depan itu ada kaca. Sebenarnya di tiap belokan itu ada kacanya, mungkin karena faktor usia kacanya itu sudah rusak, hampir rusak semua, sehingga kalau kita tidak terbiasa melewati tempat ini ya agak kaget, karena kadang-kadang kita berpapasan dengan kendaraan lain dari arah sebelah. Nah, ini turunan yang menurut saya agak lurus dan cukup jauh. Nah, kita sampai di sebelah selatan hutan Tunggangan. Ini cukup jauh, mungkin ada kalau 1,5 kilo sampai ke arah bawah sana. Mungkin para sahabat tanya-tanya, kok tadi dikatakan hutan Tunggangan atau
Alas Tunggangan atau Gunung Tunggangan. Ya memang itu nama yang sering kita dengar. Ada yang mengatakan Gunung Tunggangan, Alas Tunggangan, sama saja. Karena memang itu Tunggangan itu terletak di atas gunung, lalu di situ ada hutan yang sangat bagus. Jika melewati jalur ini dari arah Tirtomoyo ke Jatisrono itu kisaran 30-45 menit bisa sampai, tergantung dari pengendara ya. Kalau pengendaranya itu sudah terbiasa, motor bagus, lalu senang agak cepat, ya mungkin 30 menit. Tapi kalau takut dan sebagainya ya bisa sampai 1 jam. Kalau saya sendiri misalnya membawa kendaraan Matic melewati jalur ini, ya mikir 2 kali karena takut kalau saya membawa Matic. Nggak terbiasa. Tapi bagi yang sudah terbiasa ya saya tuh melihatnya kok nampak enak sekali. Saya sendiri untuk membawa Matic melewati jalur ini ya pikir 2 kali. Nah ini hujan, ya habis hujan ya, jadi agak licin jalanan. Hanya enaknya agak sepi karena tentu saja kalau hujan kan orang bepergian agak sedikit. Biasanya orang berteduh. Nah itu di depan itu tampak bukit itu. Tadi Tunggangan itu ya deretan bukit yang ada di depan itu, di sebelah kanan itu. Di sebelah sisi kiri itu ada sungai yang namanya Sungai Wiroko, salah satu anak sungai Bengawan Solo. Termasuk sungai yang menurut saya cukup besar, dan kadang-kadang jika musim hujan deras itu akan membuat jalur Ngadirojo Baturutno di beberapa titik itu terendam sehingga terpaksa mobil harus berhenti sebentar jika permukaan jalan yang digenangi itu tinggi. Nah di depan itu tampak bukit. Kita menuruni turunan yang lumayan agak dalam di tempat ini. Nah itu di depan itu gunung yang akan, kalau ke timur itu menuju Gunung Tunggangan. Kawan-kawan, sebelum mencapai hutan Tunggangan itu banyak percabangan jalan yang bisa membuat orang itu hilang arah, bingung mengambil jalan yang salah, karena memang banyak persimpangan, belum hafal bisa
bisa saja mengalami error sehingga bisa menuju ke tempat yang tidak diinginkan. Kalau orang Jawa itu mengatakan kena megleng. Jadi berputar-putar, tidak tahu arah dan kembali ke tempat yang sama. Nah, repotnya di tempat itu kalau malam itu sepi ya, mau tanya sama siapa? Tanya sama Mbah Google ya pasti akan dikasih jalan. Hanya kadang-kadang kalau yang belum tahu kan bisa jadi ragu-ragu karena apa? Mungkin melewati jalan yang tidak seperti yang dibayangkan. Kadang-kadang ada jalan yang semakin menyempit. Kadang-kadang terpaksa harus melewati gang-gang di tengah-tengah kampung yang jalannya itu mungkin hanya cor 2 roda. Nah, jika panik ya saya kira akan berputar-putar terus. Apalagi kalau malam-malam ya tanya sama siapa. Kalau siang masih mendingan, bisa tanya dan bisa dengan mudah kita kembali ke arah yang benar. Awan di depan masih tampak tebal. Mudah-mudahan ya kita kan boleh berharap mudah-mudahan hujan agak reda lah, supaya tidak terjadi banjir. Karena mungkin 2 hari sebelumnya hujan itu sangat lebat sehingga membuat beberapa tempat di sekitaran sini itu jalannya tergenang. Lalu juga sawah-sawah banyak yang diterjang oleh air yang sangat besar sehingga ya pematang itu kan ada yang rusak. Lalu kalau yang masih kecil-kecil bila terendam terus kan lama-lama ya pertumbuhannya tidak bisa bagus. Nah, di depan kita ini ada truk kecil. Kalau melewati tempat ini ke arah Jatisrono Tirtomoyo atau sebaliknya ya biasanya muatan itu tidak penuh karena sangat berat untuk naik ke atas. Selain jalan yang kita lalui ini, jika masih ada di sebelah utara hutan Tunggangan untuk menuju ke arah Baturno itu juga ada jalan yang lain melewati sebelah utara bukit. Nanti kapan-kapan saya akan mencoba untuk lewat di sana. Nah, di tempat yang saya maksud tadi, jalur yang saya maksud tadi akan melewati daerah Sidoarjo, lalu sampai di desa Sembuan itu belok ke kiri, terus naik, jalannya lebih susah
tingkat kesulitan juga sama, dan jalan kecil tidak beraspal. Dari Sembuan sampai ke atas gunung itu jalan cor. Lalu dari atas puncak gunung turun sampai ke arah Ngerau. Ngerau itu di sebelah baratnya Tirtomoyo. Itu jalan terakhir saya lewat itu masih 2 ban itu. Jadi agak sulit lagi. Kita sekarang hampir mendekati Tirtomoyo. Jalanan menurut saya ya baguslah, aspalnya. Memang di beberapa titik, lebih-lebih di hutan Tunggangan tadi, ada yang rusak, ada yang lubang-lubang. Namun secara keseluruhan jalur ini aspalnya menurut saya bagus. Nah, Tirtomoyo sendiri, untuk kawan-kawan yang belum mengetahui tempat ini, Tirtomoyo itu merupakan sebuah kota kecamatan di sebelah tenggara ibu kota Kabupaten Wonogiri. Kotanya cukup ramai, dan sampai ke kota ini bis besar bisa dengan mudah sampai ke tempat ini. Jadi dari arah Tirtomoyo ke arah Wonogiri itu sekarang ini ada, ya sebenarnya sudah lama ya, tahun 80-an 7 itu sudah ada bis dari Tirtomoyo ke Jakarta. Nah, sekarang saja malah dari Tirtomoyo ke Wonogiri Solo bis besar rasanya sudah tidak ada. Tahun-tahun 87 ke bawah itu banyak sekali bis besar dari Tirtomoyo ke arah Wonogiri. Namun sekarang mungkin karena banyak orang punya motor sehingga rupanya bis-bis besar mulai tidak ada. Nah, di depan ini ada bis besar ini PO Haryanto yang akan ke Jakarta. Di sebelah kiri itu adalah terminal. Akhirnya para sahabat, kita sudah sampai di kota Tirtomoyo. Terima kasih untuk para sahabat yang telah mengikuti perjalanan saya. Semoga berkah melimpah untuk kita semua, dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.